Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semuanya dan jangan lupa selalu menjaga protokol ya. Untuk minggu depan, minggu ini kita akan masuk ke sholat. Jadi yang pertama yang perlu saya tekankan adalah persiapan untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian, yaitu UKK, yang insya Allah ini akan diselenggarakan di LSP ya, di LSP Bagan Batu. Nah, untuk administrasi infrastruktur jaringan pada pertemuan ini kita akan membahas yang harus kalian pahami dalam satu semester ini ya. Yang pertama itu cara melakukan riset pada encoding, kemudian setting IP dan DHCP, setting NAT, manajemen bandwidth, firewall, MikroTik, proxy server, NTP client. Nah, dalam cara melakukan riset pada MikroTik ini kita anjurkan menggunakan software ya, software. Jadi MikroTik itu ini kita menggunakan routerboard, ini routerboard RB951 UI ya, 951 UI. Nah, yang terdiri dari 5 port. Jadi kita sarankan menggunakan reset menggunakan software, tidak menggunakan hardware ya. Oke. Kemudian setting IP dan DHCP pada MikroTik. Nah, di sini nanti ada dua setting IP, yaitu dinamis dan DHCP. Nah, apa perbedaan DHCP? Ya, DHCP dengan statis. Nah, jika statis itu kita harus mengisi IP, kemudian subnext mask, gateway, default gateway-nya, kemudian DNS itu secara manual ya. Kemudian jika DHCP ya, jika DHCP maka ini secara otomatis nanti akan diberikan oleh gateway ya, diberikan default gateway ini akan terisi secara otomatis, baik itu IP address, subnet mask-nya ya, ini akan terisi secara otomatis. Kemudian NAT ya. Nah, pada NAT ini apa fungsi NAT? Mungkin kalian juga pernah belajar untuk pengaturan IP, DHCP dan NAT, kemudian bandwidth di kelas 11. Nah, NAT itu adalah sebuah software yang menerjemahkan IP ya, menerjemahkan IP. Jadi sebagai sistem atau software untuk menggabungkan beberapa device maupun komputer di jaringan lokal. Oke. Nah, kepanjangannya mungkin sudah tahu ya. Kepanjangannya itu ya, network address relation ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas ketika nanti kita sudah masuk di sekolah, kita akan bahas ini apa itu NAT ya, pin yang akan terperinci ya, kemudian sekaligus mengatur bagaimana routerboard ini ya. Kemudian manajemen bandwidth ya, manajemen bandwidth ini nanti berapa kapasitas yang akan diberikan oleh ISP. Oke, yang diberikan oleh ISP kepada kita untuk melakukan manajemen ya. Contohnya diberikan oleh ISP 10 Mbps. Nah, kita ada berapa klien yang akan kita gunakan? Nah, contohnya 10 atau 20. Contohnya 10. 10 itu kita bagi berapa? Berapa kbps atau
Mbps ya. Kemudian firewall ya, firewall. Nah, firewall mikrotik ini apa itu firewall ya? Ini gunanya adalah untuk memeriksa dan menentukan paket data yang dapat keluar ataupun masuk ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga proxy server dan entity client. Oke. Nah, ini alatnya. Di sini power ya. Kemudian ini reset hardware. Ini reset hardware. Ini kita tidak rekomendasikan pada reset hardware. Kemudian uh, di sini port 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, port 1 ini contoh ya. Kita gunakan topologi. Nah, topologi di sini ini untuk port 1 diberikan oleh ISP. Jadi ISP ini tempatnya adalah pada port 1. Kemudian untuk port 2 atau ether 2 di sini, nah itu kita atur masing-masing port ini. Jadi untuk mengatur IP-nya ini tergantung kita. Kita mau berapa? Kalau example di sini 192.168.1xx ya. Contohnya 110 gitu per 24. Nah, ini untuk portnya ya. Beda dengan client, IP client. Kalau di sini 110, di sini kita gunakan 111. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa kita gunakan IP yang lain. Dan tidak boleh sama dengan ini. Oke, ya. Tidak boleh sama ini. Oke. Nah, jadi di pengaturan mikrotik nanti sangat banyak sekali bagaimana mengatur ini bisa menjadi satu transmisi ya untuk paket data. Jadi pengantar untuk pengaturan IP-nya ya, pengaturan IP, kemudian NAT, kemudian bandwidth-nya, kemudian firewall-nya, nah kemudian proxy-nya, kemudian NTP-nya. Nah, nanti ini kita lanjutkan pada pertemuan di sekolah. Insya Allah nanti kita akan bagi per sesi ya. Kita akan bagi per sesi berapa siswa yang masuk ke ruang lab, kemudian berapa siswa nanti akan belajar di sekolah di ruang kelas ya. Oke. Nah, mungkin itu saja. Jadi yang pertama sekali ini kamu pahamin. Oke, kamu pahamin bagaimana cara melakukan riset pada mikrotik dulu ya, searching dan belajar. Kemudian setting IP, langkahnya bagaimana, kemudian setting NAT. Nah, ini sebagai panduan kamu dulu sebelum kita masuk. Jadi tidak terlalu lama nanti proses belajarnya. Oke, baik ya. Jadi untuk tugas kamu di sini ya, yang perlu sekali yang pertama ya, yang pertama bagaimana cara melakukan riset pada mikrotik ya, menggunakan software. Nah, menggunakan software ya, jadi software itu ketika ini diaktifkan, kemudian kita konekkan, kemudian menggunakan sistem ya, menggunakan sistem. Jadi ini kamu cari searching bagaimana cara melakukan riset pada mikrotik ya, mikrotik RB ya, mikrotik RB 951 UI ya, 951 UI. Kalau ini beda lagi. Oke, ini ada dua macam. Kita punya ada dua macam. Oke, baik ya. Jadi tugas kamu ya, tugas kamu itu dikumpul di hari Rabu pada waktu pertemuan kita di sekolah. Mungkin itu saja. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.